A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, soleh-solihah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, pembahasan ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4 ya, teman-teman masih ingat? Baik, kita ulangi ya. Di dalam sebuah artikel pada umumnya terdapat satu topik atau pokok pembicaraan yang dibahas secara luas dan mendalam. Topik tersebut disampaikan melalui serangkaian paragraf-paragraf. Nah, teman-teman semua masih ingat gak paragraf itu apa? Paragraf merupakan satuan gagasan atau ide yang apabila dirangkai dengan gagasan atau ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Di dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok dan kalimat penjelas. Kita lihat terlebih dahulu ya satu persatu. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini teman-teman semua sering disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama atau gagasan utama. Setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang menjadi inti pembicaraan. Yang kedua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Letak kalimat utama bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Adapun kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung, menjelaskan, dan menegaskan ide pokok. Teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat ya dan perhatikan baik-baik teks berikut ini. Teman-teman bisa lihat teksnya untuk lebih jelasnya di buku tematik tema 1-nya halaman 2 dan halaman 3. Teks tentang organ gerak. Teman-teman perhatikan, di teks ini kira-kira ada berapa paragraf ya? Iya, betul sekali, ada 4 paragraf ya teman-teman. Ada 4 paragraf. Bu Fiska akan contohkan paragraf pertama. Nanti untuk paragraf 2, 3, dan 4 silahkan teman-teman lanjutkan. Untuk paragraf pertama kita perhatikan baik-baik. Kita baca terlebih dahulu ya. Organ gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bergerak. Hewan dan manusia dapat berpindah tempat dengan gerakan berjalan, berlari, melompat, berenang, merangkak, ataupun terbang. Semua itu terjadi karena adanya sistem gerak. Sistem gerak merupakan organ-organ yang mendukung tubuh dalam melakukan gerakan. Sistem gerak inilah yang membuat manusia hampir dapat melakukan semua aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, menari, dan lain-lain. Nah, itu adalah paragraf 1. Teman-teman silahkan perhatikan, kira-kira mana ya yang ide pokok dan mana kalimat penjelasnya. Kita ingat kembali ya, kalau ide pokok itu apa tadi? Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, yang menjadi inti dari paragraf tersebut apa yang menjadi inti pembicaraannya. Iya, betul sekali. Paragraf pertama itu ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bergerak. Oke, jadi itu ide pokoknya ya pada paragraf 1.
Kemudian kita lanjut kalimat penjelas. Teman-teman perhatikan kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya adalah kalimat yang mendukung, menjelaskan dan menegaskan ide pokok. Jadi kalimat penjelas itu setelah kalimat utama, setelah ide pokok tadi. Ide pokok kan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bergerak. Berarti kalimat penjelasnya yang selanjutnya, hewan dan manusia dapat berpindah tempat dengan gerakan berjalan, berlari, melompat, berenang, merangkak, ataupun terbang. Semua itu terjadi karena adanya sistem gerak. Sistem gerak merupakan organ-organ yang mendukung tubuh dalam melakukan gerakan. Nah, itu merupakan kalimat penjelas pada paragraf 1. Oke, semoga dapat dipahami ya dengan baik. Jadi pada paragraf 1 kita sudah menemukan mana yang ide pokok dan mana yang kalimat penjelasnya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman perhatikan paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4-nya. Silahkan dibaca terlebih dahulu masing-masing paragrafnya dan teman-teman tentukan manakah yang ide pokok pada paragraf 2, manakah kalimat penjelas pada paragraf 2. Sampai nanti ke paragraf 4. Silahkan tugasnya ditulis di buku tulis untuk paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4-nya ya. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.